Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Komedi lapangan mah pasti biasa jagoan juga. Ya, jadi dengan jawaban salam bapak-bapak semua ini berarti suara saya sudah terkonfirmasi terdengar sampai di sana ya. Gitu, Bu. Iya, Pak. Sudah tersedia. Mohon dan Oke, saya sudah mempresentasikan saya punya PowerPoint. Mudah-mudahan juga sudah kelihatan ya di monitor Anda semua. Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tua. Jadi kita akan mulai kuliah kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita yang pertama untuk perkuliahan kita tentang fisika ini. Untuk pertemuan yang kedua ini sebenarnya minggu lalu kita sudah melewatkan satu pertemuan yang seharusnya saya isi untuk memberikan pengantar tentang kuliah ini, tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga saya tidak bisa melakukan kuliah seperti ini walaupun melalui secara online. Oleh karena itu untuk kesempatan ini kita langsung pada materi kita yang akan kita bahas untuk saat ini. Adapun materi keseluruhan yang akan kita pelajari selama satu semester itu dapat Anda lihat pada kuliah online kita pada pertemuan pekan sebelumnya di atas ini, di atas yang Anda lihat tadi pada pekan kedua di atasnya ada pengantar, ada petunjuk apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan ini. Nah, jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang gerak. Salah satu yang menjadi objek dari pelajaran dalam fisika itu adalah gerak dari benda-benda. Nah, karena gerak dari benda-benda ini adalah salah satu sifat yang mendasar dari benda, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta kita ini mengalami gerak, maka hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah mempelajari tentang konsep gerak ini. Nah, kita akan mulai pembahasan gerak kita dengan meninjau gerak dalam satu dimensi. Nah, adapun tujuan perkuliahan yang kita harapkan melalui kuliah kita kali ini adalah yang pertama kita bisa mendefinisikan besaran-besaran atau kuantitas kinematika, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi kita akan mendefinisikan, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan besaran-besaran kinematika ini, posisi, apa itu kecepatan, dan apa itu percepatan. Jadi posisi, kecepatan, dan percepatan ini kita sebut dengan besaran dalam fisika. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur atau bisa kita tentukan atau kita nyatakan dalam angka-angka. Misalnya posisi, ini bisa kita ukur berapa posisi sebuah benda, berapa kecepatan sebuah benda, berapa percepatan sebuah benda. Ini yang kita sebut dengan besaran. Jadi untuk tujuan kita kali ini, kita akan memahami, kita akan membangun pemahaman kita tentang besaran-besaran kinematika itu, posisi, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita akan mencoba membedakan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Jadi nanti kita akan mendengar istilah ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Selanjutnya kita akan membedakan tentang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Jadi tadi membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang ketiga, kita akan membedakan antara percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kemudian tujuan berikutnya setelah kita mendefinisikan besaran-besaran
posisi, kecepatan dan percepatan itu, kita akan menerapkan konsep kita ini, konsep tentang posisi, kecepatan dan percepatan dalam gerak sebuah benda yang mengalami gerak dengan percepatan yang konstan. Jadi konsep-konsep dasar kita tentang posisi, kecepatan, dan percepatan ini akan kita terapkan untuk menganalisis persamaan gerak sebuah benda yang bergerak dengan percepatan yang konstan. Gerak benda dengan percepatan yang konstan ini kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan ini. Nah, lalu yang kelima, kita akan menggunakan kembali konsep kita untuk melihat atau meninjau sebuah gerak yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah contoh gerak yang paling lazim, sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan jenis atau contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Inilah tujuan yang kita harapkan bisa tercapai melalui perkuliahan kita, baik melalui presentasi yang akan saya sampaikan dalam kuliah online kita ini, maupun melalui kegiatan mandiri yang Anda semua lakukan. Misalnya membaca bahan ajar, materi ajar yang saya berikan di website ini, Anda bisa download. Jadi bahan ajar atau materi kuliah yang saya sampaikan ini, itu Anda bisa download di website kita, itu yang saya sampaikan lewat PowerPoint ini. Kemudian untuk mengetahui apakah Anda bisa memahami dengan baik materi ini, ada di bagian akhir ada tugas yang bisa Bapak Ibu selesaikan untuk mengukur sejauh mana Anda memahami materi ini. Sekarang kita masuk pada konsep yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu tentang kerangka acuan dan perpindahan. Jadi kita mengenal ada yang kita sebut sebagai kerangka acuan dan perpindahan. Nah, gerak itu adalah sesuatu yang bersifat relatif. Artinya bahwa orang mengatakan sesuatu itu bergerak atau tidak tergantung pada sudut pandang orang tersebut. Sebagai contoh misalnya, mungkin Anda melihat saya saat ini sedang diam atau tidak bergerak. Karena acuannya adalah pada posisi saya terhadap mungkin pada kursi tempat saya duduk sekarang ini. Nah, kalau kita melihat menggunakan acuan kursi tempat duduk saya sebagai titik acuan, maka benar bahwa saya memang tidak bergerak terhadap kursi tersebut. Saya diam dan duduk pada kursi tersebut, berarti saya tidak bergerak. Tetapi kalau misalnya di luar di jalan, seseorang yang berada di mobil melihat ke saya sekarang, orang itu boleh mengatakan saya bergerak. Karena dia melihat saya berpindah relatif terhadap mobil yang dikendarainya. Jadi gerak itu bersifat relatif. Kita mungkin mengatakan bahwa kita sedang diam terhadap bangunan atau tempat-tempat yang ada di sekitar kita, tetapi bagi pengamat yang ada di bulan misalnya, kalau ada orang yang bisa berada di bulan, maka tentu saja mereka akan melihat kita bergerak, karena kita tahu bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sehingga dalam kerangka acuan bulan tersebut, kita bersama bumi itu mengalami gerak terhadap bulan. Jadi gerak bersifat relatif, artinya untuk mengatakan sesuatu itu bergerak atau tidak, tentu kita harus menyatakan kerangka acuannya. Tanpa menyatakan kerangka acuan itu,
kita bisa memperdebatkan apakah sesuatu itu betul bergerak atau dia tidak bergerak, dan semuanya benar. Tetapi kalau kita sudah menyatakan satu kerangka acuan yang kita sepakati, maka tidak ada lagi kemungkinan perdebatan, karena terhadap kerangka acuan itu hanya ada satu kemungkinan, apakah benda itu bergerak atau dia diam. Nah, jadi karena sifat benda yang relatif ini, yang bisa diperdebatkan, bisa berada dalam keadaan diam menurut seseorang, dan bisa berada dalam keadaan bergerak menurut orang yang lain, kita butuh kerangka acuan atau titik acuan. Dengan titik acuan ini, perbedaan menjadi tidak bisa lagi kita, perbedaan menjadi sama, tidak ada lagi perdebatan yang bisa terjadi. Karena terhadap titik acuan yang disepakati itu, kemungkinan benda itu hanya satu, apakah dia bergerak atau diam. Nah, secara teori, secara matematik atau dalam fisika, umumnya kerangka acuan yang kita gunakan untuk menyatakan gerak itu kita nyatakan secara matematik dengan sistem kerangka acuan yang sering kita lihat, sudah sering kita lihat sejak di sekolah menengah, yang kita sebut dengan sistem koordinat Kartesian, yaitu sumbu salib ini, sumbu X yang mendatar, yang horizontal, dan sumbu Y yang vertikal. Nah, kerangka acuan biasa kita ambil pada titik pusat ini, yaitu pada titik koordinat 0,0. Jadi sekarang kita bisa mendefinisikan apa itu kerangka acuan. Jadi kerangka acuan itu tidak lain adalah titik acuan, bagi sebuah titik acuan yang digunakan untuk menyatakan posisi, kecepatan, atau percepatan. Jadi kerangka acuan ini adalah sebuah titik acuan yang kita gunakan untuk menyatakan posisi, kecepatan, atau percepatan. Jadi kerangka acuan ini jelas sangat penting karena ini adalah dasar kita untuk menyatakan posisi sebuah benda. Kalau saya hanya mengatakan posisi saya 10 meter, Anda pasti bingung 10 meter dari mana. Nah, pertanyaan 10 meter dari mana ini, itu berarti Anda menuntut adanya kerangka acuan untuk menyatakan posisi saya. Posisi saya 10 meter itu diukur dari mana? Berarti Anda menanyakan kerangka acuan dari posisi saya itu. Nah, karena kita membicarakan tentang gerak satu dimensi saja, maka gerak kita bisa hanya pilih terjadi pada sepanjang sumbu X atau sumbu Y saja, karena kita hanya membahas tentang gerak satu dimensi. Jadi gerak satu dimensi ini menunjukkan bahwa gerak kita itu hanya terjadi pada sepanjang satu sumbu saja. Apakah sumbu X saja atau hanya sumbu Y saja. Kalau sumbu X, biasanya ini geraknya terjadi secara horizontal. Tadi Anda lihat yang horizontal, yang mendatar seperti ini dinyatakan dengan sumbu X. Atau kita mengambil dalam sepanjang sumbu Y saja. Sumbu Y tadi kita gambarkan secara vertikal, yaitu sumbu koordinat vertikal sumbu Y. Jadi sumbu Y atau sumbu X yang kita gunakan itu bisa saja tergantung dari konteks kita. Kalau kita berbicara tentang mobil yang bergerak pada jalan horizontal, maka kita biasanya mengambil geraknya terjadi sepanjang sumbu X saja. Kalau kita bicara tentang benda-benda yang jatuh, benda jatuh itu biasanya geraknya vertikal, biasanya kita mengambil sumbu koordinat sepanjang sumbu Y saja. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan apa yang kita maksudkan dengan perpindahan. Apa itu perpindahan? Dari katanya kita mungkin sudah bisa punya bayangan. Perpindahan atau berpindah, keberpindahan. Nah, misalkan ini kita punya sebuah kerangka acuan yang sepanjang sumbu X, sumbu horizontal, yang kita nyatakan dengan sumbu X. Kita ambil titik acuan kita kepada titik 0 ini. Ingat, kita harus menyatakan kerangka acuan pada saat kita membahas tentang gerak. Jadi kita menyepakati bahwa kerangka acuan kita berada pada titik 0 ini. Nah,
Misalkan ada sebuah benda berada di X2. Jadi ini ada benda yang berada di X2. Untuk menyatakan posisi benda yang ada di X2 ini, maka kita menggunakan sesuatu panah ini. Jadi kita menggunakan gambar panah ini yang menyatakan posisi benda tersebut yang ada di X2. Panah ini kita gambarkan dari kerangka acuan yang kita pilih, yaitu di titik 0 ini, kita tarik garis panah ke posisi benda tersebut di X2. Panah ini kita sebut dengan vektor. Karena kita bicara tentang posisi, maka ini adalah vektor posisi. Jadi sebuah vektor bisa dilambangkan, digambarkan dengan sebuah tanda panah. Panjang dari tanda panah ini menyatakan besar dari vektor tersebut. Karena kita bicara tentang posisi benda, berarti tanda panah ini adalah vektor posisi. Panjang dari tanda panah ini menyatakan letak posisi benda kita pada titik kerangka acuan kita ini. Jadi kita punya benda mula-mula berada di X2. Sekarang misalnya, benda kita itu pindah. Tadinya dia ada di X2, dia pindah ke X1. Jadi mula-mula dia ada di sini, dia pindah ke X1. Nah, sekarang kita bisa gambarkan lagi sebuah vektor posisi yang baru, yaitu vektor yang menunjukkan posisi benda kita sekarang, yaitu dia ada di X1. Berarti kita akan menggambarkan lagi sebuah tanda panah dari kerangka acuan kita ini ke posisi benda yang sekarang di X1. Nah, yang mana yang kita maksudkan dengan perpindahan? Nah, tentu saja Anda sudah punya bayangan bahwa yang dimaksud dengan perpindahan adalah tadi bendanya ada di sini, sekarang dia ada di sini, berarti dia berpindah. Anda pasti tahu seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan itu, bahwa yang kita maksudkan dengan perpindahan adalah sebuah vektor yang kita gambarkan dari posisi awalnya ini. Tadi awalnya kan ada di X2, kemudian dia berpindah ke posisi akhirnya di X1. Jadi perpindahan benda ini adalah besaran vektor. Oleh karena itu kita gambarkan dengan sebuah tanda panah. Dia berpindah dari titik asalnya, awalnya dia ada di X2, ke titik akhirnya, yaitu di X1. Berarti besar perpindahan benda ini itu dinyatakan oleh besar atau panjang dari vektor kita ini. Ingat tadi vektor itu besar, panjang dari panah kita ini menyatakan besar dari vektor tersebut. Berarti besar perpindahan benda kita ini yang digambarkan oleh tanda panah ini, yang kita sebut dengan vektor perpindahan, itu sama dengan berapa panjang tanda panah kita ini. Nah, vektor adalah sebuah besaran yang punya besar atau nilai dan punya arah. Jadi selain dia memiliki nilai, dia harus punya arah. Nah, seperti ini, perpindahan kita ini nilainya tentu saja adalah panjangnya garis ini berapa. Arahnya ditunjukkan oleh arah tanda panah kita ini. Sehingga kalau misalnya kita punya benda yang berpindah ke sebelah kanan seperti ini, maka tentu saja perpindahan benda kita itu akan berbeda dengan perpindahan benda yang di sini. Pertama karena benda kita yang sekarang ini berpindah ke kanan, tapi yang sekarang ini yang ada di gambar ini dia berpindah ke kiri, sehingga perpindahannya itu berbeda. Nah, secara matematik, apa yang kita maksudkan dengan perpindahan itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, delta X ini menyatakan perpindahan, jadi delta X ini sama dengan perubahan posisi atau perpindahan. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa verbal, perpindahan ini tidak lain adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Anda lihat tadi, mula-mula bendanya ada di sini, lalu dia berada di posisi X1 ini. Perpindahannya adalah yang digambarkan oleh tanda panah ini. Nah, dari sini kita bisa definisikan bahwa yang dimaksud dengan perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Jadi awalnya di sini ke posisi akhirnya di titik ini. Perubahan biasa kita simbol dengan delta. Jadi dalam fisika, dalam matematika, perubahan ini disimbolkan dengan tanda delta. X ini menunjukkan bahwa
perubahan benda itu terjadi dalam sepanjang sumbu X. Jadi ditulis delta X. Nah, kalau kita bicara gerak benda yang vertikal seperti ini, boleh kita tetap menggunakan delta X untuk menyatakan perpindahan benda tersebut sepanjang arah vertikal. Tetapi lebih enaknya kalau kita menggunakan, karena sumbu vertikal ini menggunakan sumbu Y, kita menggunakan delta Y untuk lebih bagusnya. Nah, tapi karena kita bicara dalam konteks contoh kita ini adalah perpindahan benda dalam sepanjang sumbu X, maka kita tuliskan di sini delta X. Delta X sama dengan XT. XT ini adalah posisi akhir. XT, posisi akhir. Jadi posisi setelah waktu T tertentu. Berarti posisi akhirnya adalah di X1 ini. Posisi akhirnya adalah X1 dikurangi dengan posisi awal, X0. Ini X0 adalah posisi awal. Posisi awalnya adalah tadi kita benda mula-mula ada di X2. Berarti posisi awalnya adalah X2. Jadi perpindahan sama dengan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau kita tuliskan ini berarti delta X menyatakan perpindahan sama dengan XT posisi akhir dikurangi dengan X0 posisi awalnya. Jadi posisi akhirnya ada di X1, posisi awalnya ada di X2. Berarti X1 dikurangi dengan X2. Jadi Anda ingat definisi kita itu jangan menghafal persamaan-persamaan ini ya, bahwa XT harus dikurangi dengan X0 atau X1 harus dikurangi dengan X2. Tidak harus seperti itu. Yang jelas yang Anda harus ketahui bahwa perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematik, maka perpindahan atau delta X ini sama dengan XT posisi akhirnya, ini posisi akhir dikurangi dengan X0 posisi awalnya. Nah, kebetulan di sini posisi akhirnya ada di X1. Berarti di sini kita ganti dengan X1, posisi awalnya ada di X2. Berarti di sini kita ganti dengan X2. Kalau misalnya benda itu berpindah, mula-mula dari dia ada di X1 ini, mula-mula dia ada di X1, lalu pindah ke X2, maka tentu Anda harus membalik bagian ini. Karena posisi akhirnya ada di X2, berarti di sini X2, posisi awalnya ada di X1, berarti di sini harus kita tulis X1. Nah, vektor perpindahannya sekarang tentu dari titik ini ke sini, arahnya ke kanan, seperti itu. Jadi seperti itu yang kita maksudkan dengan perpindahan. Sebenarnya ini adalah hal yang biasa saja dari sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, menjadi tidak biasa karena sekarang kita harus mendefinisikannya secara formal. Dan di dalam fisika ini harus secara konsisten kita harus gunakan, tidak boleh berubah-ubah. Kalau dalam pengalaman sehari-hari kita kan orang yang kita temani berbicara itu kadang memahami konteks pembicaraan kita meskipun sebenarnya kita salah membahasakannya, tetapi orang yang diajak berkomunikasi ini tahu bahwa itu yang kita maksudkan. Nah, dalam fisika atau dalam sains, hal-hal yang seperti itu, miskomunikasi seperti itu harus kita hilangkan, harus kita minimalkan seminimal mungkin, sehingga kita perlu mendefinisikan secara formal apa yang kita maksudkan dengan perpindahan seperti itu. Nah, itu tentang perpindahan. Sekarang, karena kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan perpindahan, kita lanjutkan ke konsep berikutnya, yaitu tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan adalah dua kata yang dalam bahasa sehari-hari kita kadang kita anggap sama, kita samaratakan. Tetapi dalam fisika, kedua kata ini, kecepatan dan kelajuan ini memiliki arti yang berbeda. Jadi harus dibedakan pada saat kita berbicara tentang kedua kata ini dalam fisika. Kecepatan ini menyatakan seberapa cepat sebuah benda berubah posisinya, yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Ini yang kita maksudkan dengan kecepatan.
seberapa cepat sebuah benda berubah posisinya, yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Tadi kita sudah melihat bahwa perubahan posisi sebuah benda itu sama dengan perpindahan. Nah, berarti kecepatan itu adalah seberapa besar benda itu berpindah, bukan seberapa besar, tapi seberapa cepat benda itu berpindah. Seberapa cepat ini mengandung arti selang waktu. Jadi kalau saya mengatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah atau berubah posisinya, itu menunjukkan bahwa dalam terjadinya perubahan posisi ini terjadi dalam rentang waktu tertentu. Semakin cepat terjadinya perubahan posisi, itu menunjukkan rentang waktunya singkat. Dan semakin lama perubahan posisi itu berlangsung, itu menunjukkan bahwa rentang waktunya atau selang waktunya besar. Nah, karena dia berkaitan dengan selang waktu, berarti kecepatan ini kalau kita tuliskan secara matematika, ini bisa kita tuliskan ini. Kecepatan rata-rata, kita beri tambahan kata rata-rata, jadi kecepatan rata-rata yang kita definisikan seperti ini, seberapa cepat sebuah benda berubah posisinya dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kalau kita tuliskan secara matematik definisi ini, kita akan peroleh kecepatan rata-rata sama dengan V, simbol dari kecepatan adalah V, tanda garis di atas ini menunjukkan bahwa itu adalah nilai rata-rata. Sama dengan XT dikurang X0. Tadi Anda sudah melihat XD dikurang X0 ini adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Berarti ini adalah perpindahan atau perubahan posisi. Sesuai dengan definisi kita ini, perubahan posisi. Dibagi dengan selang waktu. Karena seperti yang saya uraikan tadi, perubahan ini, perpindahan ini harus terjadi dalam selang waktu. Perubahan harus terjadi dalam selang waktu. Kalau tidak ada waktu, tidak ada yang berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan tanpa adanya waktu. Jadi perlu waktu untuk terjadinya perubahan. Semakin cepat perubahan itu terjadi, selang waktunya singkat. Nah, dari situ kita definisikan kecepatan rata-rata kita, V rata-rata sama dengan perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. T dikurang T0, itu berarti T akhir dikurangi dengan T awal, waktu awal. Waktu awal yang kita tinjau biasanya kita tetapkan bernilai 0 saja. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana ini kan perubahan posisi ya dari X0 ke XT, berarti kita tulis delta, perubahan posisinya dalam sumbu X, sepanjang sumbu X. Jadi delta X dibagi dengan delta T. Delta berarti perubahan, T-nya waktu, perubahan waktu. Selang waktu dari T mula-mula T0 ke T akhir T. Ini definisi matematis kita tentang kecepatan rata-rata. Delta X per delta T atau perubahan posisi per selang waktu. Karena perubahan posisi ini adalah sebuah besaran vektor, tadi kita sudah lihat bahwa perubahan posisi itu adalah besaran vektor yang dinyatakan dengan tanda panah, maka kecepatan ini juga mengikuti sifat dari posisi ini, bahwa dia juga merupakan sebuah besaran vektor. Jadi kecepatan rata-rata ini adalah sebuah besaran vektor juga. Artinya, saya bisa menggambarkan kecepatan rata-rata sebuah benda dengan menggunakan tanda panah. Nah, kalau tanda panah ini menggambarkan kecepatan, tentu saja saya akan sebut tanda panah ini sebagai vektor kecepatan. Panjang tanda panah menunjukkan besar kecepatan, dan arah panah itu menunjukkan arah dari kecepatan tersebut. Ingat, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya ditentukan oleh panjang tanda panahnya, arahnya ditentukan oleh arah ujung dari panah tersebut. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kecepatan, sekarang apa bedanya dengan kelajuan yang dalam bahasa sehari-hari kita anggap sama. Dalam fisika, yang kita maksudkan kelajuan adalah
seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu jarak selama selang waktu tertentu. Jadi kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu jarak selama selang waktu tertentu. Ini yang kita maksud dengan kelajuan. Untuk memperjelas arti atau perbedaan antara kecepatan dan kelajuan ini, misalkan saya akan gambarkan seperti ini. Misalnya ini ada posisi awal sebuah benda ada di sini. Anggaplah ini titik 0. Kita mula-mula ada di titik ini. Lalu kita bergerak ke sini. Saya bergerak ke titik ini. Anggaplah ini titik B. Ini titik B. Dari titik B, saya kembali ke titik 0. Jadi mula-mula saya ada di titik awal ini, di titik 0, lalu saya berpindah ke titik B, kemudian saya kembali lagi ke titik 0. Nah, kecepatan sesuai dengan definisi kita tadi ini, kecepatan adalah perubahan posisi per selang waktu. Jadi anggaplah ketika saya berpindah dari titik 0 ke titik B, lalu kembali ke titik 0 ini, itu terjadi selama 10 menit. Jadi selama 10 menit saya berpindah. 10 menit atau 10 detik. Ini 10D ya, D. Maaf, agak sulit menulis dengan menggunakan mouse. Jadi 10 detik. Jadi saya berpindah dari 0 ke B, lalu kembali ke 0 ini selama selang waktu 10 detik. Nah, sesuai dengan definisi kita tentang kecepatan tadi, kecepatan rata-rata, maka berdasarkan situasi ini, perpindahan saya adalah, ini kan titik awal saya ada di titik 0, lalu ke B, dari B kembali ke sini, berarti posisi awal saya ada di 0, posisi akhir saya juga ada di 0. Kalau begitu, perubahan posisi saya sama dengan 0. Karena posisi awal saya di 0, posisi akhirnya juga di 0. Berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dibagi dengan 10 detik. Berarti 0 dibagi dengan 10 detik, pasti hasilnya akan sama dengan 0. Berarti dalam situasi ini, kecepatan rata-rata saya akan sama dengan 0. Itu sesuai dengan definisi kecepatan dalam fisika. Tetapi, kalau kita bicara tentang kelajuan, maka kelajuan saya adalah berapa jarak yang saya tempuh dari titik O ke titik B ini. Ini kan ada jaraknya dari titik 0 ke titik B ini. Misalkan ini adalah 5 meter misalnya. Panjangnya ini adalah 5 meter. Berarti pada saat saya pindah dari titik O ke titik B, saya menempuh 5 meter. Dari titik B ke titik 0, saya menempuh lagi 5 meter. Berarti totalnya 10 meter. Jadi totalnya 10 meter. Nah, gerakan saya ini dari titik 0 ke titik B kembali lagi ke titik 0 itu terjadi dalam selang waktu 10 detik. Berarti ini saya bagi dengan 10 detik. Jarak dibagi dengan waktu 10 meter dibagi dengan 10 detik. Saya peroleh kelajuan sebesar 1 meter per detik. Jadi kelajuan saya adalah 1 meter per detik untuk situasi ini. Tetapi kecepatan saya hanya 0 meter per detik. Bukan hanya, tetapi 0. Jadi kecepatan saya adalah 0, karena menurut definisi kita tentang kecepatan, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Akhirnya ada di titik 0, awalnya juga ada di titik 0. Berarti perubahan posisinya ya 0. Terjadi dalam selang waktu 10 detik ya tetap 0 karena tidak ada perubahan posisi. Jadi kecepatan rata-ratanya 0, tetapi kelajuannya 1 meter per sekon atau per detik. Jadi Anda bisa melihat bahwa kecepatan dan kelajuan dalam fisika memiliki arti yang berbeda. Mungkin dalam beberapa kasus besar kecepatan dan besarnya kelajuan itu sama.
Jadi besar kecepatannya atau besar kelajuannya sama, tapi ingat sesungguhnya keduanya ini berbeda. Satu merupakan besaran vektor, nih, kecepatan adalah besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah besaran skalar. Contoh konkretnya tadi saya sudah gambarkan pada gerak ini. Benda ini memiliki kecepatan yang sama dengan 0, tetapi memiliki kelajuan yang sama dengan 1 meter per detik. Jadi itulah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Jadi kalau kecepatan rata-rata kita gambarkan dengan P rata-rata sama dengan delta X bagi delta T, maka untuk kelajuan rata-rata kita simbol dengan S dengan tanda garis di atas menunjukkan ini adalah nilai rata-rata, sama dengan D. D ini adalah jarak, jadi D adalah jarak yang ditempuh dari 0 ke B kembali lagi ke 0. Jaraknya dalam contoh kita ini adalah 10 meter dibagi dengan selang waktu menempuh jarak ini. Tadi selang waktunya adalah 10 detik. Jadi D per delta T. Inilah kelajuan rata-rata. Nah, dalam fisika, cara yang praktis untuk menyatakan gerak benda adalah menggunakan grafik. Grafik posisi, grafik X yang menyatakan posisi terhadap waktu yang disimbol dengan T. Jadi gerak sebuah benda bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ini adalah contoh kurva. Ini lengkungan kurva ini menunjukkan gerak sebuah benda. Jadi kurva ini memberikan kita gambaran sebuah benda yang bergerak. Nah, mari kita lihat informasi apa yang bisa kita baca dari kurva kita ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah sumbu waktu, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu X-nya, menyatakan posisi dalam sumbu X. Nah, kalau kita baca grafik ini, terlihat bahwa pada saat T sama dengan 0, berarti mula-mula, kalau kita ambil T sama dengan 0 ini adalah keadaan mula-mula, berarti mula-mula benda kita ini posisinya ada di -5 diukur dari titik acuan 0 ini. Berarti mula-mula benda kita ada di -5. Pada saat 3 detik kemudian, jadi setelah 3 detik kemudian, kita lihat bahwa ternyata benda kita berpindah posisinya dari -5, dia sekarang ada di posisi 0. Pada saat T sama dengan 3 sekon, dia ada di 0. Saat dia ada setelah 1 sekon kemudian, dari sini 1 sekon kemudian berarti menit keempat, posisi benda kita ada di 2 meter. Jadi 2 meter. Ini yang bisa kita baca di grafik kita ini. Pada saat T sama dengan 2 sekon, kita bisa lihat lagi bahwa posisinya ada di sini antara -2 dan -3. Antara -2 dan -2,5. Berada di antaranya itu. Pada saat T sama dengan 1 sekon, benda ada di -4. Dan seterusnya. Itu sebagian informasi yang bisa kita dapatkan dari grafik gerak benda kita ini. Grafik posisi terhadap waktu. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa definisi dari kecepatan rata-rata adalah delta X dibagi dengan delta T. Perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, di grafik kita ini, perpindahannya sepanjang ini. Sumbu X ini, yang digambarkan vertikal sumbu X-nya. Dan delta T-nya, sumbu waktunya, digambarkan sepanjang ini. Jadi kalau saya meninjau gerak benda dari selang waktu delta T, dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 3 sekon, ini, jadi dari delta T ini, dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 3 sekon, itu benda mengalami perpindahan dari -5 ke 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, bendanya ada di -5. Pada saat T sama dengan 3 sekon,
bendanya ada di 0. Berarti perpindahannya dari -5 ke 0. Kalau kita gambarkan grafiknya, ini adalah perpindahan itu. Nah, ini adalah sebuah bentuk segitiga. Saya bisa gambarkan menjadi sebuah bentuk segitiga. Dalam matematika, kalau misalnya sudutnya ini anggaplah bernilai theta yang dibentuk di sini, maka matematika mengatakan tangen theta ini, jadi nilai dari tangen theta ini, itu tidak lain sama dengan delta X per delta T. Jadi dalam matematika, delta X per delta T, panjang rusuk yang ada di depan sudut theta ini, yaitu delta X, dibagi dengan panjang rusuk yang mengapit sudut ini, yaitu delta T, delta X per delta T, itu adalah tangen theta. Jadi delta X per delta T ini sama dengan tangen theta. Nah, tangen theta ini dalam matematika itu tidak lain menyatakan kemiringan garis kita. Jadi kemiringan garis ini itu dinyatakan oleh tangen theta yang tidak lain adalah delta X per delta T. Berarti ini menunjukkan bahwa kemiringan garis ini menyatakan kecepatan rata-rata. Nih, delta V rata-rata. Jadi kemiringan garis ini menyatakan kecepatan rata-rata dari benda kita yang grafiknya diberikan dalam, yang geraknya dinyatakan dalam grafik seperti yang diberikan dalam gambar kita ini. Jadi kalau Anda punya sebuah benda yang bergerak dan Anda memiliki grafik yang menggambarkan gerak benda tersebut yang dinyatakan dalam grafik X terhadap T, maka kemiringan dari grafik tersebut, dari kurva tersebut, itu menyatakan kecepatan rata-rata dari benda tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kecepatan sesaat. Tadi kita bicara tentang kecepatan rata-rata. Apa yang dimaksud dengan kecepatan sesaat? Untuk mendapatkan gambaran tentang kecepatan sesaat, kita lihat bahwa kecepatan sesaat ini tidak lain adalah kecepatan rata-rata benda pada selang waktu yang sangat singkat. Jadi kata sesaat ini menunjukkan bahwa selang waktu delta T itu, di mana gerak benda itu terjadi dalam selang waktu yang singkat. Jadi delta T-nya terjadi dalam selang waktu yang singkat. Jadi kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata benda pada selang waktu yang sangat singkat, atau delta T menuju 0. Jadi selang waktu yang sangat singkat ini dituliskan secara simbol delta T menuju 0. Ini berarti selang waktunya sangat singkat. Nah, kalau kita tuliskan ini dalam bentuk tulisan matematik, maka kita bisa tuliskan kecepatan sesaat yang disimbol dengan V, tidak ada lagi tanda rata-rata di atas di sini. Kecepatan sesaat V sama dengan limit delta T menuju 0 dari V rata-rata. Jadi ini limit delta T menuju 0 dari V rata-rata adalah notasi singkat dari bahasa kita ini yang di atas. Kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata benda pada selang waktu yang sangat singkat, delta T menuju 0. Kalau saya tuliskan dengan cara penulisan yang singkat, maka menjadi seperti ini. V sama dengan limit delta T menuju 0, V rata-rata. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa V rata-rata ini itu sama dengan delta X per delta T. Jadi saya gantikan V rata-rata sesuai dengan definisi kita yang sudah kita lihat sebelumnya sebagai delta T dibagi dengan delta T. Dalam matematika, delta X dibagi dengan delta T untuk delta T yang menuju 0, untuk limit delta T menuju 0, simbol delta ini kita ubah menjadi dx dt. Jadi delta ini diubah menjadi D, delta ini kita ubah menjadi D, sehingga delta X per delta T, limit delta T menuju 0, itu kita tulis menjadi dx per dt.
Jadi notasi ini, dx dt ini menunjukkan bahwa perubahan X ini terjadi dalam waktu delta T yang sangat singkat, delta T-nya menuju 0. Dalam matematika, ini kita sebut sebagai diferensial atau turunan. Nah, untuk melihat lebih jauh makna dari kecepatan sesaat ini secara grafik, kita tinjau kembali grafik kita yang kita lihat sebelumnya. Jadi ini grafik dari benda kita yang mengalami gerak, yang kita tinjau dalam selang waktu dari 0 sampai 5 sekon, bendanya berpindah dari minus 5 sampai 3 meter. Tadi kita sudah lihat bahwa selang waktu dari 0 ke 3, berarti selang waktunya adalah 3 sekon, perpindahannya adalah dari minus 5 ke 0, delta X. Kecepatan benda kita ini dari selang waktu ini itu diberikan oleh garis ini. Nah, ini kecepatan benda kita. Kalau saya meninjau selang waktu yang sangat singkat, karena kita akan mencari kecepatan sesaat, berarti saya ambil selang waktu delta T yang lebih singkat. Tadi dari 0 ke 3, saya ambil yang lebih singkat lagi dari 0 ke 2. Nah, perpindahannya diberikan oleh ini. Berarti kecepatannya adalah kemiringan dari sini ke titik ini. Tuh, mulai berbeda ya, kalau selang waktunya lebih singkat. Kalau saya ambil selang waktu yang lebih singkat lagi, misalnya dari sini, 1 sekon saja, berarti perpindahannya dari sini ke sini, kecepatannya adalah kemiringan garis ini. Nah, ini dia. Semakin kecil, dari sini kita sudah melihat bahwa semakin kecil delta T yang kita ambil, lihat delta T ini kita mau menuju 0, berarti semakin dekat ke nilai delta T-nya yang sangat kecil, berarti kita akan mengambil delta T yang sangat dekat ke delta awalnya, ke nilai T awalnya ini. Maka kita bisa melihat dari hasil-hasil sebelumnya ini, ternyata kecepatan rata-rata kecepatan sesaat kita pada selang waktu T yang sangat singkat itu, atau kecepatan rata-rata pada selang waktu T yang sangat singkat itu, yaitu kecepatan sesaat, itu tidak lain sama dengan kemiringan garis singgung pada titik tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan sesaat yang dimiliki oleh sebuah benda pada sebuah grafik X terhadap T itu dinyatakan oleh kemiringan garis singgung di titik tersebut. Jadi kecepatan sesaat benda kita itu adalah kemiringan garis singgung di titik tersebut. Itulah kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata, kalau kecepatan rata-rata adalah kecepatan yang terjadi dalam selang waktu yang relatif besar, maka untuk kecepatan sesaat nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang kecepatan. Kita akan lanjutkan lagi pada konsep percepatan. Apa yang kita maksudkan dengan percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Jadi kalau tadi kecepatan adalah perubahan posisi selama selang waktu tertentu, sekarang percepatan adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Jadi ada tingkatan-tingkatan nih. Mulai dari perubahan posisi. Perubahan posisi per selang waktu tertentu kita sebut dengan kecepatan. Sekarang perubahan kecepatan per selang waktu tertentu kita sebut dengan percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Nah, secara matematik kita bisa tuliskan percepatan sama dengan A, jadi simbol dari percepatan adalah A, itu sama dengan perubahan kecepatan
kecepatan akhirnya dikurangi dengan kecepatan awal, berarti perubahan kita simbol dengan delta, berarti delta V, dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T0. Jadi selang waktu dari T akhir dikurangi dengan waktu awalnya, perubahan waktu atau delta T. Inilah definisi matematika kita tentang percepatan. Kalau kita bahasakan, maka percepatan adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Nah, percepatan yang kita maksudkan di sini itu sebenarnya adalah percepatan sesaat jika selang waktu yang kita tinjau relatif besar, seperti pada saat kita bahas tadi tentang konsep kecepatan. Nah, selain percepatan rata-rata ini, kita bisa juga mendefinisikan percepatan sesaat, yaitu percepatan rata-rata benda pada selang waktu yang sangat singkat. Ini persis pada pembahasan kita sebelumnya tentang kecepatan. Jadi ada percepatan rata-rata, delta V per delta T, ada juga percepatan sesaat, yaitu percepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat singkat, delta T menuju 0. Nah, sama dengan kecepatan sesaat tadi, kita bisa menuliskan juga secara matematik percepatan sesaat ini, A sama dengan limit delta T menuju 0 dari A rata-rata. Jadi ini adalah notasi ringkas dari bahasa kita ini. Jadi percepatan rata-rata benda pada selang waktu yang sangat singkat, delta T menuju 0, ini bisa kita tulis menjadi limit delta T menuju 0 A rata-rata. Sama dengan limit delta T menuju 0, percepatan rata-rata adalah delta V per delta T, delta V dibagi dengan delta T. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa delta V per delta T untuk limit atau untuk delta T yang menuju 0, maka ini bisa kita tuliskan menurut aturan matematis, bisa dituliskan dalam bentuk dV dt. Jadi diferensial dari kecepatan atau turunan dari kecepatan. Jadi percepatan adalah turunan dari kecepatan. Kita bisa menuliskan bentuk ini lagi, kalau saya masukkan bahwa V ini, tadi kita sudah lihat bahwa V adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi kalau saya ganti V-nya, jadi ddt ini saya tulis dulu ddt, kemudian V saya ganti dengan dx dt. Jadi ini dx dt, suku dalam kurung ini adalah kecepatan. Nah, kalau kita operasikan ini, itu berarti D2X, jadi diturunkan X 2 kali terhadap T. Atau kita tulis D2X DT2. Berarti kita bekerja dengan diferensial orde 2 dalam matematika. Jadi percepatan sesaat adalah turunan kedua dari posisi atau diferensial kedua dari posisi. Itulah konsep kita tentang percepatan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan lagi. Bagaimana, Pak? Lanjut, Pak, lanjut. Cukup jelas, Lanjut Pak. aja. Oke. Jadi kalau ini saya lanjut saja ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi sekarang kita akan menerapkan konsep kita tadi tentang posisi, kemudian perubahan posisi yang kita sebut dengan perpindahan, kemudian kecepatan, dan percepatan. Nah, kita akan menggunakan konsep-konsep kita tadi itu untuk membahas gerak sebuah benda yang memiliki ciri yang khusus yang kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yang kita kita singkat dengan GLBB ini sebenarnya adalah jenis gerak benda
yang terjadi pada lintasan yang lurus. Jadi kata lurus ini mengandung arti bahwa gerak benda itu terjadi pada lintasan yang lurus. Kemudian berubah beraturan ini itu menunjukkan bahwa perubahan kecepatan benda itu, kecepatan benda tersebut berubah, dan perubahan kecepatan itu terjadi secara beraturan atau konstan. Nah, perubahan kecepatan ini kita sudah tahu tadi bahwa perubahan kecepatan itu tidak lain adalah percepatan. Ingat tadi definisi kita tentang percepatan, perubahan kecepatan per selang waktu. Jadi perubahan kecepatan di sini pada gerak jenis GLBB ini menunjukkan bahwa benda kita mengalami percepatan atau mengalami perubahan kecepatan, berarti mengalami percepatan. Nah, perubahan kecepatan ini beraturan. Perubahan kecepatan yang beraturan itu berarti memiliki percepatan yang konstan. Jadi gerak lurus berubah beraturan ini menunjukkan kepada kita sebuah gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan. Perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan ini berarti benda mengalami percepatan yang konstan. Jadi GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Nah, untuk benda-benda ini, kalau misalnya tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi, jadi perubahan kecepatannya sama dengan 0, maka percepatannya sama dengan 0. Ingat, percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Jadi kalau perubahan kecepatannya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan kecepatan, maka gerak kita ini berubah menjadi gerak lurus beraturan. Tidak ada lagi yang berubah. Jadi gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ini menunjukkan gerak benda pada lintasan yang lurus tetapi percepatannya sama dengan 0. Kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ini berarti gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang dengan perubahan kecepatan yang konstan atau percepatannya konstan. Nah, misalkan pada gerak kita ini anggap waktu awal T0 yang kita lihat di persamaan-persamaan kita tadi itu diambil sebagai waktu acuan. Jadi waktu awal gerak itu kita ambil sebagai waktu acuan, berarti kita bisa simbolkan itu sebagai 0. Jadi waktu awalnya, waktu acuan itu kita ambil bernilai 0. Jadi T0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, dari definisi-definisi kita tadi, kita mulai dengan percepatan tadi, kita sudah tuliskan bahwa percepatan rata-rata, jadi percepatan rata-rata ini sama dengan perubahan kecepatan bagi dengan selang waktu delta T. Ini kalau saya masukkan T0, tadi kita sepakati bahwa waktu T0 ini kita tetapkan sebagai waktu acuan, berarti T0 sama dengan 0. Ini saya ganti dengan 0, berarti di sini T dikurang 0, hilang T0-nya. Kemudian saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, PT sama dengan P0 ditambah A kali T. Jadi A ini saya kali silang ke sini, jadi AT, di sini kan sudah 0 tadi. Ini saya ubah menjadi VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, dari definisi kita tadi tentang kecepatan rata-rata, XT dikurangi dengan X0, dibagi dengan selang waktu delta T, karena T0-nya ini kita tetapkan bernilai 0, berarti hilang ini. Kemudian saya tulis ulang ini menjadi XT sama dengan X0 ditambah V rata-rata dikali T. Jadi sama dengan yang di atas ini. Ini saya kali silang ke sini, jadi VT ini. Kemudian ini saya tulis menjadi XT, ini pindah menjadi X0 plus. Jadi XT sama dengan X0 tambah V rata-rata dikali dengan T. Nah, nilai rata-rata juga bisa kita hitung dari persamaan ini. Kalau kita mengetahui dua nilai kecepatan kita ketahui,
Untuk mencari rata-ratanya itu, rata-rata dari dua nilai kecepatan itu bisa kita lakukan dengan menjumlahkan kedua nilainya, baru kita bagi dengan 2. Mencari rata-rata ya, ini adalah persamaan yang normal. Kalau saya memiliki 3 nilai fisika mahasiswa, dan saya ingin menghitung berapa nilai rata-rata dari ketiga nilai fisika mahasiswa ini, berarti saya akan jumlahkan ketiga nilai itu lalu dibagi dengan 3. Nah, sama dengan ini, kalau saya mengetahui 2 nilai kecepatan, yaitu kecepatan akhir dan kecepatan awal, saya bisa menghitung berapa kecepatan rata-ratanya dengan menggunakan persamaan ini. Saya jumlahkan kedua kecepatan yang saya ketahui itu, lalu saya bagi menjadi 2. Itu kecepatan rata-rata. Umumnya, ini juga salah satu persamaan kecepatan rata-rata yang kita peroleh dari definisi kita tadi tentang apa itu kecepatan rata-rata. Kalau saya substitusikan kecepatan ini, persamaan ini ke nilai yang ada di sini, maka kita akan memperoleh persamaan ini. Xt sama dengan X0, ini Xt sama dengan X0 tambah, ini P rata-rata saya ganti dengan yang ada di sini, berarti P0 tambah PT per 2 dikali dengan T. Lalu kita masukkan PT ini ada PT, persamaan PT, kita substitusi masuk ke sini, maka kita akan peroleh persamaan X0 tambah P0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Inilah persamaan yang menggambarkan posisi. Ini ingat, Xt ini adalah posisi benda sepanjang sumbu X setelah selang waktu T, setelah waktu T tertentu. X0 ini adalah posisi awal benda, P0 ini adalah kecepatan awal benda, T adalah waktu, berapa lama waktu itu bergerak, 1/2 bilangan kontan, A ini adalah percepatan benda, dan T kuadrat adalah waktu yang sama dengan waktu di sini. Nah, itulah persamaan-persamaan kita yang bisa kita gunakan pada saat kita membahas gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita rangkum, tadi persamaan yang kita sudah turunkan, ini yang ada di sini. Jadi ini persamaan ini kita peroleh dari definisi kita sebelumnya. Apa itu kecepatan rata-rata? Jadi ini adalah kecepatan rata-rata ya yang dimaksudkan, kecepatan rata-rata. Kemudian ini posisi, untuk menghitung posisi benda yang bergerak di LBB. Ini menghitung kecepatan benda pada saat T tertentu setelah dia bergerak selama waktu T, pada gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah persamaan yang lain yang bisa digunakan untuk menghitung kecepatan benda yang bergerak lurus berubah beraturan setelah selang waktu tertentu, setelah dia menempuh jarak waktu tertentu, jarak tertentu. Dan yang terakhir ini adalah kecepatan rata-rata yang bisa digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata dari 2 nilai kecepatan yang kita ketahui. Ini rangkuman dari yang barusan kita turunkan sebelumnya. Dan persamaan-persamaan inilah yang berlaku kalau kita menganalisis benda yang bergerak secara GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kita sudah tahu apa itu gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda pada lintasan yang lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang berubah secara beraturan. Perubahan kecepatan itu berarti percepatan, karena perubahan kecepatannya beraturan berarti percepatannya konstan. Nah, pada gerak seperti itu, gerak pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang konstan, maka persamaan-persamaan kita ini berlaku untuk situasi tersebut. Kita tinggal memilih di antara 4 persamaan ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan yang diminta dalam soal. Mungkin kita akan menggunakan 2 dari 4 persamaan ini atau hanya 1 untuk menyelesaikan soal yang kita ingin selesaikan. Sebagai contoh, ini ada contoh yang diberikan. Anda adalah seorang insinyur sipil
yang diminta untuk membangun bandara kecil. Pada bandara ini, sebuah pesawat yang akan menggunakan bandara secara teknis harus mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon sebelum take off. Jadi pesawat yang akan menggunakan bandara yang Anda akan bangun ini, spesifikasi teknisnya, dia harus mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon sebelum take off. Nah, percepatan pesawat tersebut itu bisa mencapai 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari hasil survei, bawaan Anda menyampaikan bahwa panjang landasan pacu yang dapat dibangun adalah 150 meter. Jadi landasan pacu yang bisa dibangun 150 meter. Pertanyaannya adalah, apakah panjang landas pacu ini memenuhi untuk kebutuhan membangun bandara? Jadi situasinya adalah Anda diminta untuk membangun bandara. Nah, yang akan menggunakan bandara ini, pesawat itu harus memiliki kecepatan, mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon sebelum take off. Jadi, agar bisa take off, pesawat ini harus mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon. Nah, pesawat ini memiliki kemampuan percepatan itu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan pesawat 2 meter per sekon kuadrat. Artinya dalam 1 sekon, setiap sekon, pesawat ini berubah kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi setiap sekon, pesawat ini bisa berubah kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Nah, yang tersedia adalah panjang landasan pacu yang bisa dibangun hanya 150 meter. Problemnya adalah apakah panjang landas pacu ini bisa memenuhi kebutuhan di atas. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Misalkan ini adalah lahan yang tersedia untuk membangun landasan pacu, sebuah jalur lurus yang panjangnya 150 meter. Ini 150 meter. Nah, jadi dari laporan bawaan Anda mengatakan bahwa ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun landasan pacu sepanjang 150 meter. Anda harus menentukan apakah kita tetap melanjutkan pembangunan bandara ini. Dari mana kita bisa memutuskan itu dengan persyaratan yang diberikan. Bandara ini akan digunakan oleh sebuah pesawat yang harus mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon sebelum take off. Artinya, sebuah pesawat, misalnya mula-mula dia ada di sini memiliki kecepatan awal P sama dengan 0. Jadi P0 sama dengan 0. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, pesawat ini ketika dia bergerak, dia harus mencapai kecepatan PT, kecepatan akhir di sini, itu harus sama dengan 27,8 meter per sekon. Jadi persyaratan yang diberikan adalah pesawat kita ini harus mencapai kecepatan 27,8 meter per sekon pada saat dia tiba di ujung landasan pacu kita ini yang panjangnya hanya 150 meter. Jadi dia harus mencapai kecepatan ini, pesawatnya. Nah, spesifikasi teknis dari pesawat adalah percepatannya hanya adalah 2 meter per sekon kuadrat. A sama dengan 2,00 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, jadi yang harus kita tentukan adalah apakah dengan percepatan sebesar ini
dengan percepatan A sama dengan 2,00 meter per sekon kuadrat ini, pesawat bisa mencapai kecepatan akhir ini, 27,8 meter per sekon, setelah menempuh jarak 150 meter. Ini yang harus kita verifikasi. Apakah pesawat bisa mencapai kecepatan akhir 27,8 meter per sekon dengan kemampuan percepatan 2,00 meter per sekon kuadrat setelah menempuh jarak 150 meter. Jika bisa mencapai kecepatan ini, berarti pembangunan bandara kita lanjutkan. Tetapi, kalau dia tidak bisa mencapai kecepatan ini, Anda harus membatalkan pembangunan bandara. Karena itu berarti pesawat tidak bisa take off pada saat dengan panjang lintasan, panjang landasan landas pacu yang hanya 150 meter. Jadi kita harus verifikasi apakah betul kecepatan ini bisa tercapai setelah pesawat bergerak sejauh 150 meter dengan percepatan A sama dengan 2,00 meter per sekon kuadrat. Nah, karena kita ingin menghitung kecepatan akhir, berarti kita bisa memilih beberapa pertamaan kita sebelumnya ini. Ini memberikan kita kecepatan yang kita hitung, P. Tetapi di soal tadi kita tidak punya waktu T. Berarti kemungkinan besar persamaan ini tidak bisa kita gunakan. Untuk sementara ya, kita tidak bisa gunakan. Nah, ini persamaan yang lain memberikan memberi kita kemungkinan untuk menghitung V, karena ini adalah kecepatan. Kecepatan awal tadi kita anggap kecepatan awal pesawat kita mulai bergerak dari kecepatan 0, berarti ada nilainya ini. Kemudian ada nilai percepatan tadi kita ketahui. Kemudian X dikurang X0 ini adalah perpindahan benda. Dalam konteks soal kita tadi, itu adalah perpindahan pesawat kita dari titik ini ke titik akhir ini. Berarti itu yang panjangnya 150 meter. Berarti nilai dalam kurung ini, X dikurang X0, 150 meter. Jadi persamaan ini fix, bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal kita sebelumnya. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan tadi, PT kuadrat, yang maksudnya tadi itu PT kuadrat, sama dengan P0 kuadrat, ditambah dengan 2 dikali dengan A, dikali dengan X, dikurangi dengan X0. Perubahan posisinya ya, X dikurang X0. PT kuadrat yang kita hitung, P0 kuadrat ini kecepatan awal pesawat, kita sudah tentukan tadi dia bernilai 0, berarti di sini 0, tidak perlu kita perhitungkan. Sini nilai A percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat dikali 2, berarti di sini 4. Kemudian X dikurang X0, berarti perpindahan pesawat kita dari posisi akhir ke posisi awal. Posisi akhirnya di ujung landasan ini, posisi awalnya di ujung awal landasan ini. Berarti perpindahannya dari sini ke sini adalah 150 meter, berarti ini 150 4 kali 150, ini hasilnya sama dengan berapa ini? 600 ya. 600. Jadi VT kuadrat sama dengan 600. Atau kalau saya tarik akar kuadratnya, maka kita akan peroleh VT sama dengan akar dari 600. Nah, kalau Anda menghitung akar 600, maka kita akan peroleh nilai yang nilainya lebih kecil dari nilai PT ini. Nah, karena kecepatan benda pesawat kita lebih kecil dari yang dipersyaratkan ini, maka tentu saja kita tidak
bisa melanjutkan pembangunan bandara ini, karena jika panjang landasan pacu yang tersedia hanya 150 meter, maka kecepatan akhir yang bisa dicapai pesawat pada saat sampai di sini itu berada di bawah 27,8 meter per sekon, lebih kecil dari nilai ini, yang bisa kita hitung dengan mencari akar dari 600 ini. Nah, sehingga itu akan membahayakan pesawat yang menggunakan landasan pacu tersebut. Itu contoh sebuah aplikasi dari persamaan-persamaan kita tentang gerak yang kita terapkan pada gerak benda yang bersifat gerak lurus berubah beraturan. Nah, Anda bisa melihat lebih jelas penyelesaian dari contoh kita ini pada bahan ajar yang saya sampaikan, yang bisa Anda download di website kita di kuliah online yang sudah Anda akses sebelumnya. Nah, yang terakhir kita akan masuk pada benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas ini tidak lain adalah contoh dari GLBB. Jadi adalah bentuk lain dari sebuah gerak lurus berubah beraturan. Nah, percepatan bendanya adalah konstan. Jadi pada saat benda jatuh bebas, benda itu adalah gerak benda itu mengalami percepatan yang nilainya konstan, yang besarnya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kita sebut sebagai percepatan gravitasi bumi yang disimbol dengan G. Jadi benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang konstan, yaitu percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, yang biasa dibulatkan untuk memudahkan perhitungan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pada benda yang jatuh bebas, namanya jatuh bebas, pasti dia akan lintasannya secara vertikal dan berbentuk lurus, sehingga dia merupakan contoh dari GLBB. Karena dia terjadi dalam lintasan yang vertikal, maka kita biasa menggunakan sumbu Y dalam menyatakan variabel-variabel geraknya. Jadi persamaan kita sebelumnya, ini, kalau kita berbicara tentang gerak jatuh bebas, maka kita harus menyesuaikannya dengan arah sumbu yang kita gunakan untuk menyatakan gerak jatuh bebas tersebut. Kalau ini tidak ada masalah, kita biasanya hanya menambahkan di sini indeks Y, VY, berarti kecepatan dalam arah sumbu Y, ini V0 Y, kecepatan dalam arah sumbu Y. Tapi untuk yang ini, biasanya untuk memudahkan kita, untuk menunjukkan bahwa gerak itu terjadi dalam panjang sumbu Y, ini kita gantikan dengan Y, di sini Y0, di sini V0T dan seterusnya tetap sama. Di sini kita ganti dengan Y, di sini diganti dengan Y, untuk memudahkan kita. Tetapi Anda juga bisa tetap dengan variabel-variabel seperti ini. Itu tidak ada masalah. Ini contoh dari sebuah benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Sebuah benda dilempar ke atas dari tangan ini, dia akan bergerak ke atas, lurus ke atas. Berarti ini adalah gerak GLBB. Dia bergerak lurus ke atas. Selama geraknya ini, benda akan mengalami percepatan yang arahnya ke bawah, yaitu percepatan gravitasi bumi yang besarnya G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti pada saat dia bergerak ke atas ini, benda mengalami GLBB, yaitu gerak dengan lintasan lurus dengan percepatan konstan sebesar G. Nah, kemudian benda akan bergerak ke bawah lagi ke sini. Benda kembali lagi mengalami GLBB, lintasannya lurus ke bawah dengan percepatan gravitasi G yang konstan. Kalau pada saat benda bergerak ke atas seperti ini, maka arah kecepatannya selalu berlawanan dengan arah percepatan gravitasinya. Sebaliknya pada saat dia bergerak ke bawah seperti ini, kecepatan benda sekarang searah dengan kecepatan benda searah dengan percepatan yang dialaminya, itu percepatan gravitasi bumi. Percepatan yang dialami benda ini selalu arahnya ke bawah.
tetapi kecepatannya berubah. Pada saat dia dilempar ke atas, kecepatannya arahnya ke atas. Pada saat dia bergerak ke bawah, kecepatannya arahnya ke bawah. Nah, misalkan bola dilempar dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Anda diminta menghitung berapa tinggi bola yang bisa dicapai, berapa ketinggian yang bisa dicapai oleh bola ini, dan berapa waktu yang diperlukan bola selama di udara. Berapa lama waktu bola ini bergerak dari A naik ke titik B lalu kembali ke titik C ini. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, tentu saja sama dengan contoh yang tadi, Anda silahkan memilih persamaan yang mana di sini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan menjawab dua pertanyaan. Nah, untuk melihat bagaimana jawaban dari pertanyaan ini, Anda bisa melihat di bahan ajar, materi ajar yang sudah Anda download. Itu terjawab di situ, karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi untuk menyelesaikan soal ini. Silahkan Anda melihat, pelajari sendiri pada materi tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cuma ingatkan bahwa di di website itu ada tugas yang harus Anda selesaikan. Mohon diselesaikan dan Anda mengisi absennya sesuai dengan konten yang diberikan ini. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita bisa akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.